Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Siap tampil di Asia Talent Cup di Mandalika, Herlian Dandi kenal balap dari SD. Herlian Dandi menjadi salah satu pembalap asal Indonesia yang tampil di ajang Road to MotoGP Asia Talent Cup ATC 2021 yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada 19-21 November mendatang. Dandi yang berusia 15 tahun menuturkan awal mula terjun di balapan dimulai dari masih anak-anak. Pemuda asal Ciputat, Banten ini mengawalinya dengan latihan motocross pada 2015. Kata Dandi kepada Tempo 15 November, latihan motocross sejak kelas 3 SD, habis dari motocross itu ada nawarin ke road race. Pada tahun 2016, Dandi yang saat itu masih kelas 4 SD mengikuti ajang Mini GP yang diadakan di Balai Kota Tangerang Selatan. Momen itu menjadi titik penting bagi kelanjutan karirnya. Penampilannya di ajang tersebut membuat Astra Honda Racing School AHRS kepincut merekrutnya. Ia lantas beralih mengendarai Honda NSF 250R setelah Lenka di Mini GP. Sejak saat itu ia terus menambah pengalaman dan jam terbang. Ia melakoni debut di tingkat internasional pada 2019. Dia berkata, pertama mulai tampil di ajang internasional tahun 2019 saya ikut Thailand Talent Cup, kata pebalap kelahiran 6 November 2006 itu. Tahun berikutnya, ia tampil dalam 2 balapan road race di Asia, yakni Asia Talent Cup ATC dan Asia Road Racing Championship ARRC. Kini ia tengah bersiap untuk tampil di ATC 2021 di sirkuit Mandalika. Dandi sangat termotivasi bisa berkesempatan tampil di negara sendiri. Dia berkata, dengan adanya seri Mandalika, kesempatan menjadi juara dan menambah jam terbang. Herlian Dandi memasang target bisa menimba banyak ilmu di ajang Asia Talent Cup 2021 di sirkuit Mandalika sebelum melangkah ke balapan Moto3 pada 2023. Dia berkata, pengen perbanyak jam terbang dulu sebelum 2 tahun ke depan bisa tampil di Moto3. Selain itu, penundaan ATC 2021 di Mandalika, sinyal bahaya disambut komitmen penyelenggara. Pergelaran ajang balap bertajuk Asia Talent Cup ATC yang rencananya berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada Minggu 14 November ditunda sampai akhir pekan ini. Penundaan Asia Talent Cup 2021 dilaporkan terjadi karena ada faktor keselamatan yang belum terpenuhi. Hal itu menjadi sinyal bahaya dalam penyelenggaraan ajang balap internasional di sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal ini, pihak penyelenggara berkomitmen melakukan langkah persiapan yang matang demi menjamin keselamatan selama balapan. Adapun penundaan Asia Talent Cup 2021 secara resmi diumumkan oleh pihak Dorna Sport dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Ajang Asia Talent Cup 2021 di sirkuit Mandalika dijadwalkan menggelar 4 balapan. 2 balapan diantaranya semula diagendakan berlangsung pada Minggu 14 November. Setelah ditunda, 2 balapan tersebut rencananya akan digelar bersamaan dengan 2 balapan berikutnya dan ajang World Superbike WSBK Mandalika pada 19-21 November. Tulis pernyataan Dorna Sport yang diunggah di laman resmi Asia Talent Cup. Balapan Asia Talent Cup yang seharusnya digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu 14 November telah dijadwal ulang minggu depan. Dorna Sport bersama Mandalika Grand Prix Association dapat mengonfirmasi bahwa ATC season final akan terdiri dari 4 balapan dan berlangsung dari 19-21 November bersamaan dengan WSBK. Di samping pengumuman Dorna Sport, ada penjelasan dari manajer motorsport Astra Honda Motor, Rizky Kristianto, yang mendampingi 4 pembalap di ATC. Ia menjelaskan para pebalap ini telah masuk lintasan sekitar pukul 11.45 dan sudah di posisi lomba. Namun mereka tidak kunjung dilepas untuk pemanasan dan malah diminta kembali ke paddock karena ada masalah keselamatan. Rizky berkata, kemudian diketahui ada masalah keselamatan bukan di lintasan tapi di pendukung sirkuit seperti Marshall. Keselamatan menjadi yang pertama dan mungkin dinilai bisa berpotensi berbahaya jika ada kecelakaan. Maka diputuskan oleh Dorna dan MGPA untuk ditunda. Pimpinan perlombaan Dian Dialato mengatakan bahwa faktor keselamatan pengendara yang belum terpenuhi ada beberapa jenis, seperti sejumlah bagian lintasan yang belum bebas dari debu, pit yang belum semua siap, sampai Marshall yang belum siap, baik dari sisi jumlah ataupun kemampuan.
Marshal adalah petugas yang dikerahkan untuk memperlancar jalannya lomba. Mereka bertugas mengibarkan bendera jika ada insiden, mengangkat papan pengumuman, menolong pembalap yang jatuh sampai memadamkan kebakaran. Kata Dian, Marshal kita banyak yang belum siap, mereka malah exciting menonton balap saat harus mengibarkan bendera kuning. Secara pengalaman mereka memang belum siap, kata Dian. Fadilah Aditama terpilih karena punya potensi di Rookies Cup 2022. Fadilah Aditama telah dipromosikan oleh Dorna Sport untuk berkompetisi di Rookies Cup pada musim depan. Pengumuman itu jelas menjadi kabar bagus bagi Indonesia yang melanjutkan tren positif dengan memiliki wakil dalam salah satu ajang balap bergengsi menuju kejuaraan dunia Grand Prix. Dalam 3 tahun terakhir, tepatnya dari 2019 sampai 2021, Indonesia diwakili oleh Mario Aji. Sebelumnya ada nama Gary Salim yang bertarung selama semusim penuh pada 2018. Kata manajer motorsport AHM Rizky Cristiano, saya akan konfirmasi tentang yang sudah diumumkan resmi. Tapi memang Arbi akan menggantikan posisi Mario di Red Bull Rookies Cup 2022. Ajang ini adalah radarnya Dorna terkait talent dari mana-mana, salah satunya dari Indonesia. Penunjukan Fadilah Aditama sendiri sebenarnya terbilang cukup mengejutkan meski sang pembalap telah memperlihatkan kecepatan serta kemampuan beradaptasi dengan cepat sejak tes pramusim ATC di Qatar awal musim lalu. Jika membandingkan performanya dengan 3 rekan senegara lainnya yang juga merupakan binaan AHM yakni Azrian Deo, Herjun Atna Firdaus, dan Herlian Dandi, Arbi memang nampak lebih unggul. Ditanya apa dasar keputusan Dorna yang menunjuk Arbi sebagai wakil tunggal Indonesia di Rookies Cup 2022, Rizky menyebutkan rider berusia 16 tahun dinilai memiliki potensi. Kata Rizky, mereka itu ada kriteria penilaian sendiri, jadi bukan hanya berdasarkan result atau hasil, tapi juga ketika mereka para pembalap balapan, Dorna punya istilahnya coach yang memperhatikan performa masing-masing talent di ATC seperti apa, kemampuannya seperti apa. Pertimbangan lain mungkin dari sisi umur, dari sisi fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan mereka lihat Arbi punya potensi yang kedepannya bisa dikembangkan. Melihat jejak rekam program pembinaan dan perjenjangan pembalap muda yang dilakukan AHM, umumnya, pembalap Indonesia yang turun di Red Bull Rookies Cup juga bakal turun balapan di CEV Moto3 Junior World Championship. Lantas apakah ini berarti Arbi juga akan mengikuti langkah para seniornya yang sudah lebih dulu mencicipi kejuaraan FIM CEV pada 2022 nanti? Dia berkata, saya belum bisa secara formal mengatakannya sampai ada pengumuman resmi. Namun ketika disinggung perihal masa depan Mario Aji, terutama di mana Super Mario bakal berlomba pada musim 2022, Rizky enggan memberikan jawaban secara detail. Fadilah Arbi Aditama melakoni debut di Asia Talent Cup ATC pada 2021. Saat tes pramusim di Qatar, sang pembalap muda menunjukkan performa menjanjikan usai keberhasilan menduduki posisi ke-8. Tapi sayang, dari 4 balapan dalam seri ATC Qatar serta Doha, Fadilah mencatatkan 3 kali kegagalan finish. Kendati demikian, pada race 1 putaran Doha, ia berhasil membawa pulang 8 poin. Di sisi lain, Fadilah Aditama gantikan Mario Aji di Red Bull Rookies Cup 2022. Pada tes pramusim ATC di sirkuit internasional Losail, Fadilah menunjukkan performa menjanjikan usai keberhasilan menduduki posisi ke-8. Tapi sayang, dari 4 balapan dalam seri ATC Qatar serta Doha, Fadilah mencatatkan 3 kali kegagalan finish. Kendati demikian, pada race 1 putaran Doha, ia berhasil membawa pulang 8 poin. Walau begitu, Dorna Sport rupanya menaruh kepercayaan terhadap Fadilah, dianggap memiliki prospek masa depan yang cerah. Ia dipromosikan untuk berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022. Dalam daftar pembalap yang diundang pada musim depan, Fadilah terpilih masuk beserta 11 rider muda lainnya. Fadilah diyakini menggantikan seniornya Mario Aji yang dalam 3 tahun terakhir berkiprah di Rookies Cup dengan prestasi terbaik podium kedua di Valencia 2020. Pasalnya, dalam daftar pembalap saat ini yang diundang untuk tetap berada di Rookies Cup 2022 tidak tercantum nama Mario. Adapun selain menjadi wakil tunggal Indonesia, Fadilah sendiri bakal menghadapi 2 pembalap dari Asia, yakni rivalnya di ATC, Tayo Furusato dan Tachakon Buasri. Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 baru saja berakhir pekan lalu. David Alonso sukses keluar sebagai juara setelah mengalahkan duo Spania, David Munoz dan Daniel Holgado. Sementara itu, Mario Aji menuntaskan kejuaraan musim ini pada peringkat ke-16 klasemen akhir. Super Mario mengumpulkan 53 poin. Belum diketahui kemana Mario bakal turun balapan pada 2022, begitu pula apakah Fadilah juga akan mengikuti CEV Moto3 Junior World Championship. Karena umumnya pembalap yang dikirimkan AHM ke luar negeri berlomba di FIM CEV serta Rookies Cup.